serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin. Kepada yang sama-sama kita hormati, ketua dan anggota PPK Sejok, kepada yang sama-sama kita hormati, Bapak Polsek beserta jajaran, terima kasih Pak sudah mengawal. Yang sama-sama kita hormati juga ketua dan anggota beserta seluruh jajaran Kos Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sejok. Kepada yang sama-sama kita hormati juga seluruh saksi pasangan calon peserta pemilihan pada tahun 2024 dan yang saya cintai dan yang saya banggakan seluruh PPS di Kecamatan Sejok yang telah pada hari ini hadir bersama dengan semua. Ya, tidak lupa sekretariat Kecamatan Sejok baik PPK maupun PPS yang sudah hadir membersamai mensupport kita pada pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kita semua yang sudah bekerja keras ya dari tahapan demi tahapan bahkan demi langkah sampai akhirnya kita berada di dalam proses rekapitulasi berjalan aman, lancar, serta kondusif dan paling terpenting. Siapapun pemenangnya itulah yang nanti akan menjadi pemimpin kita 5 tahun ke depan dan kita harus mensupport siapapun itu. Karena nafas utama yang kita bersamai adalah nafas persatuan dan persatuan. Kita melakukan semua ini dari apa yang kita bisa, dari lingkungan terkecil yang kita lakukan untuk apa? Untuk Kabupaten Cirebon. Tapi di antara itu semua, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa catatan yang harus kita pedomani bersama. Ya. 3,5 juta surat suara, hampir 4 juta surat suara terkelola. Pengelolaan logistik ya, dari mulai karet, belah, sampai dengan plastik, sampai dengan kritek dan lain sebagainya, itu semua kita kelola. 51 item logistik kita kelola selama hari ini. Tentu ini tidak mudah. Penuh beberapa drama-drama dalam setiap prosesi, terutama kemarin ya. Ketika kotak suara dibuka, saya menganggap itu sebagai kotak Pandora dibuka ya, semua permasalahan muncul. Pukul 7.30 semua itu bermunculan. Kurang ya. Bapak dan Ibu sekalian, kunci utama dari penyelenggaraan teknis adalah tetap menjaga ketenangan dalam melaksanakan tugas. Jadi sugesti yang kita katakan kepada kita semua itu jangan kekurangan, tetapi tetap bersikap tenang.
kurangnya, minusnya. Ketika Bapak Ibu bayangkan, ketika pemilu kemarin itu sampai ratusan ribu Bapak Ibu, sampai terjadinya pembentukan surat suara ulang di UMC. Saya ingat itu malam-malam. Kenapa? Ya, jadi hari ini bukan perihal kurangnya Bapak Ibu, tapi upaya yang sudah kita lakukan itu adalah upaya maksimal. Ya, hari ini bukan ruang untuk saya menyalahkan, tapi evaluasi kita jadikan pedoman untuk perbaikan ke depan kita sebagai penyelenggara teknis. Jadi kan kalau sebagai penyelenggara teknis itu sudah tidak ada improvisasi, sudah tidak ada marah-marah, semua sudah ada di panduan, semua sudah ada di regulasi PKPU 17, PKPU 18, itu semua sudah tertuang. Jadi setiap problem, setiap permasalahan itu ada solusinya. Itulah solusi dari koordinasi. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, ya tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Pada tanggal 15 kalau tidak salah, saya melakukan pertemuan dengan Komisi 2, ya, Komisi 2 DPR RI, itu di aula Gubernur, di ruangan aula Gubernur. Itu saya menyatakan bahwa problem dan permasalahan berikut segala situasional mengenai partisipasi masyarakat itu ada di problem pendidikan, terutama perihal masalah penduduk urban. Salah satu problem Kecamatan Sendong adalah banyaknya penduduk urban, betul? Ya. Nah, saya usulkan pada kesempatan saat itu bahwa data kependudukan yang memang penduduk urban dan dia tidak bisa hadir, terutama ketika pemilihan kepala daerah, karena proses pindah memilih antar kabupaten saja sudah kehilangan satu suara, apalagi antar provinsi, dia sudah kehilangan hak pilihnya. Ya, secara legitimasi, secara regulasi itu sudah kehilangan hak pilihnya. Jadi banyak yang melakukan proses pindah memilih akhirnya mengurangi. Usulan saya pada saat itu adalah adanya regulasi yang membedakan mana penduduk urban dan mana penduduk asli, sehingga masyarakat yang tidak hadir pada kesempatan pemilihan ketika dia sedang berada di wilayah lain, terutama PKI, ya, ini tidak dijadikan pembantu, unsur pembantu, sehingga di dalam partisipasi masyarakat itu saya bisa yakin kalau data itu dipisahkan antara penduduk yang memang tetap secara domisili dan secara administrasi dengan dibedakan penduduk yang hanya secara administrasi ada di Kecamatan Sendong, itu tingkatan partisipasi masyarakat akan meningkat. Saya bisa menjamin itu. Kali ini problem yang terjadi adalah se-Jawa Barat itu diindikasikan rata-rata tingkatan partisipasi masyarakat itu hanya 55% per tahun. Ya, jadi jangan khawatir. Ini fenomena terjadi di seluruh Indonesia. Saya tidak tahu, mungkin karena adanya kesadaran masyarakat yang sudah mulai meningkat. Ya, diiringi dengan apa? Diiringi dengan penegakan dari Bawaslu mengenai money politik. Sehingga apa yang terjadi? Sepi. Sepi kedatangan. Ya, Bapak Ibu saksi. Saya kontrol Pak dari barat ke timur sampai tengah sama jajaran
berpartisipasi, ya, bahwa tanpa ada ini ataupun para pemilih dengan sukarela datang ke TPS. Jadi berikan apresiasi untuk kita semua pada kesempatan kali ini. Ayo, upaya. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya ingin berbicara tentang Sirekap. Sirekap hari ini mengalami metamorfosis. Jadi kalau kemarin itu saya ditanya oleh Forkopimda berapa presentasi sementara, saya tidak bisa mengatakan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena hari ini Sirekap sebagai informasi publik itu hanya menampilkan C Platon yang sudah diupload oleh masing-masing TPS. Jadi tidak ada rekapitulasi. Ya. Kenapa? Karena itu meminimalisir tingkatan kesalahpahaman ketika terjadi margin error. Kita ini sebagai lembaga teknis yang dipercaya oleh masyarakat bahwa apapun yang kita keluarkan itu menjadi sumber data yang valid. Jadi hari ini tidak ada proses rekapitulasi di tingkatan KPU, baik itu quick-count ataupun apa namanya. Ya. Jadi hanya informasi yang bersifat data. Nah, informasi itu siapa yang bisa melihat? Semua orang bisa melihat Sirekap menjadi informasi publik. Dan hari ini alhamdulillah hanya kemarin ketika Kabupaten Cirebon itu diurutan ranking kedua mengenai proses Sirekap kepada itu. Jadi sukses Kabupaten Cirebon itu di ranking kedua. Hanya 99 hasil yang gagal publis. Dan hari ini sudah bisa dilaksanakan. Jadi semua dipastikan sudah terpublish 100%. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, apresiasi yang setinggi-tingginya pada yang semua yang sudah melaksanakan penyelenggaraan teknis pada pemilihan serentak tahun 2024. Tugas kita tinggal satu lagi, dikenal bukan untuk PPS tapi untuk PPK. PPS tetap siaga sampai masa kerja Bapak Ibu selesai, karena ini bukan akhir dari segalanya. Keputusan KPU berpotensi untuk adanya gugatan dan kita harus bersiap-siaga. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu sekalian akan dimintai keterangan apabila terjadi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak menjadi sebuah kekhawatiran Bapak dan Ibu sekalian. Selama Bapak dan Ibu sekalian bekerja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan alur, saya membackup Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, baik kelompok pemerintah yang sudah mensupport, para saksi yang sudah mensupport, Panwas, Panwascap, dan seluruh pihak yang sudah mendukung penyelenggaraan teknis PPK beserta jajarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa informasi dinamika kegiatan pemilihan serentak. Dengan demikian, bahwa pemilihan serentak ini melibatkan banyak stakeholder, sehingga kalau semuanya mau berjalan dengan mulus, tentu harus semuanya saling mendukung. Dan penyelenggara dan pihak parpol bersama bisa mendorong agar masyarakat bisa melaksanakan hak pilihnya. Perlu saya informasikan untuk posisi terakhir, partisipasi masyarakat untuk kecamatan Cirebon yaitu 58,6%. Memang ada penurunan dari tahun sebelumnya. Jadi kita seperti yang tadi disampaikan oleh berdua, tidak hanya di kecamatan Cirebon. Jadi di semua kecamatan, apalagi jika tadi disampaikan oleh berdua, kabupaten tidak lebih dari 55%. Begitu, kecuali nanti ada peraturan tersendiri yang boleh berbagi ikhtiar berdua.
bagi rizki. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian semua tahapan rapat pleno sudah selesai. Tahapan untuk penghitungannya selanjutnya adalah tahapan penandatanganan BKPK sudah selesai dan dilanjut dengan pemberian secara simbolis terlebih dahulu ya para saksi ya, karena yang pilgub baru proses cetak, jadi saya berikan untuk BA-nya secara simbolis BA pilgub ya, gubernur. Nanti setelah semua tahapan selesai ya, hari ini juga menunggu ya, daripada menunggu tidak santai banyak merokoknya, jadi semua tahapan ditutup dulu. Setelah ditutup maka santai sejenak, nanti penggeledahan beres, para saksi dan panwas bisa kembali ke ruangan untuk menerima salinan model rekapitulasi tingkat kecamatan. Baik, untuk acara selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis hasil model tingkat kecamatan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Yang mana para saksi ke depan juga panwas untuk ke depan untuk menerima salinan umatnya yang buli. Mana sekarang para saksi ke depan saksi pilgub dan pilgub yang nobel nggak usah, perwakilannya saya satu. Ya, pasal perlu Bapak Ibu ketahui, pasal 1 baik gubernur maupun bupati tidak ada utusan saksinya. Jadi kita hanya ada 3 utusan saksi. Nomor 2 banyak ya, nomor 3 Kang Khalid, ya saya nomor 4 ya, itu Bang ini selanjutnya mana ketua panwasan berjajar untuk pemberian secara simbolis geser ke tengah adanya supaya angle fotonya. Oke. Untuk pemberian simbolis model B ya kepada para saksi dan panwasan dipersilakan untuk Ibu Ketua dulu ke saksi nomor 2. Mohon untuk kameranya ya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk paslon berikutnya diwakilkan oleh Kang Saiful. Silakan. Berikutnya untuk paslon berikutnya diwakilkan oleh Kang Saiful. Silakan.
Baik rekan-rekan yang saya hormati, dengan demikian semua tahapan pleno sudah selesai dengan mengucapkan mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya tahapan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati kedua tahun 2024 dan PPK Sedot secara resmi ditutup. Untuk selanjutnya, rekan-rekan silakan berdiri, kita foto bersama dengan ibu ketua. Para saksi dan para tamu undangan untuk berdiri, ya Pak Anwar juga sama. Kita foto bersama. Om Aris, silakan. Kiri. Terakhir semangat. 1, 2, 3. Oke, Pamungkas Sedong Moncoro. Rekan-rekan PPS silakan istirahat sambil menunggu mobil. Silakan masing-masing desa untuk muat. Untuk ongkos dan pasare Pamaman, mohon untuk pilih suaranya yang sudah dikeluarkan. Lanjut. Ada.